Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Ya, Mister berdoa kalian semoga selalu sehat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik anak-anakku semua. Ya, materi kita masih sama, yaitu tentang operasi hitung campuran. Namun pada video pembelajaran ini Mister menitik beratkan pembahasannya, yaitu tentang soal cerita atau kasus-kasus yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Ya, Mister harapkan kalian sebelum memulai materi ini kalian sudah paham tentang aturan-aturan cara pengoperasian operasi hitung campuran, aturan-aturan atau langkah-langkah mengerjakan operasi hitung campuran. Ya, baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita buka video pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, seperti yang telah Mister katakan tadi, ya, materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini yaitu tentang operasi hitung campuran dan lebih menitik beratkan pada materi tentang soal cerita atau kasus-kasus yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Ya, baik, ya, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah kereta api terdiri atas 8 gerbong. Tiap gerbong berisi 56 penumpang. Jadi punya 8 gerbong kereta apinya dan tiap gerbongnya berisi 56 penumpang. Nah, di sebuah stasiun 71 orang turun. Kalau turun berarti dia berkurang penumpangnya. Dan setelah itu ada yang naik, 53 orang yang naik. Berarti bertambah lagi. Udah berkurang 71 kemudian naik 53 orang. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah penumpang kereta api itu sekarang? Ya, mari sama-sama kita jawab. Yang pertama harus kita mengetahui jumlah penumpang awal kereta api berapa? Dia ada 8 gerbong, ada 8 gerbong, kemudian tiap gerbongnya berisi 56 penumpang. Berarti jumlah awalnya itu 8 gerbong dikali 56 penumpang. Berarti jumlah awalnya itu 448 penumpang, 448 penumpang. Kemudian ada yang turun, berarti dia berkurang. 448 dikurangi 71, berkurang 71. Setelah itu ada yang naik, berarti bertambah lagi 53. Berarti di sini yang pertama ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan, campuran, tetap yang kita dahulukan yang perkalian dulu. 448 dikurangi 71 kemudian ditambah 53. 448 dikurangi 71 karena ada yang kurang, berarti ketika ada yang turun tersebut jumlah penumpang di kereta itu 377. Kemudian ada yang naik, berarti dia bertambah penumpangnya 377 ditambah 53 orang. Berarti jumlah sekarang penumpang di kereta tersebut yaitu 430 orang. Jadi jumlah penumpang kereta api itu sekarang adalah 430 orang. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, masih ada contohnya tentang operasi hitung campuran. Contoh yang kedua yaitu seorang pekerja dapat membuat 250 batu bata setiap hari. Jadi seorang pekerja dapat membuat 250 batu bata setiap hari. Nah, selama 5 hari, jadi dia bekerja 5 hari, pekerja tersebut terus bekerja. Kalau satu harinya 250 bata, berarti kalau 5 hari berapa? Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, pekerjanya itu selama 5 hari dia dapat membuat batu bata berapa. Nah, setelah terkumpul, batu bata tersebut dibakar. Jadi batu batanya itu biar menjadi merah itu biasanya dibakar, Nah, ternyata ada yang pecah sebanyak 113 buah, Ketika pembakaran ada yang pecah sebanyak 113 buah. Nah, berapa banyak batu bata yang masih utuh? Nah, di sini yang ditanyakan yaitu berapa banyak batu bata yang masih utuh. Baik, kita jawab dulu. Berarti yang pertama di sini jelas. Satu harinya dia menyelesaikan 200 atau membuat 250 bata. Kalau 5 hari berarti kita kalikan dulu. 250 bata dikali 5. Berarti selama 5 hari dia mampu membuat 1250
bata. Ya, 1250 bata kemudian dibakar. Ya, ternyata pas pembakaran ada yang pecah, berarti ini berkurang karena tidak utuh lagi, dia pecah. Ya, berarti ini berkurang 1250 dikurangi 113. Jadi yang masih utuh yaitu sekitar 1137. Ya, jadi jumlah batu bata yang masih utuh sebanyak 1137 buah. Ya. Baik, contoh soal yang ketiga masih tentang operasi hitung campuran. Contohnya, Sekolah Dasar Merdeka memiliki 6 kelas. Jadi sekolah dasar itu memiliki 6 kelas. Kemudian tiap kelasnya memiliki siswa sebanyak 36 anak. Nah, dari sini kalian tahu nggak bagaimana cara menentukan jumlah semua anak sekolah dasar Merdeka? Insya Allah bisa yakin kalian tahu ya. 6 kelas, satu kelasnya itu 36 anak. Nah di pas waktu hari itu ada 6 anak yang tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi ada yang tidak masuk. Seluruh siswa yang masuk dibagi menjadi 21 regu. Nah, berapa banyak anggota tiap regu? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu berapa sih jumlah siswa SD Merdeka. 6 kelas, satu kelasnya 36 anak, berarti 6 dikali 36. Ya, 6 dikali 36 dulu, ya. Berarti di sekolah Merdeka itu terdapat 216 anak kalau masuk semua, ya. Karena 6 kelas terus satu kelasnya terdiri dari 36 anak. Jadi totalnya 216 anak. Kemudian katanya ada yang tidak masuk, berarti berkurang pada waktu hari itu yang masuk itu. Jumlah total 216 kemudian berkurang 6 karena sakit tidak masuk. Jadi totalnya 210. Jadi pas waktu hari itu yang masuk siswanya berjumlah 210. Nah, 210 siswa ini akan dibagi menjadi 21 regu. Ya. Ada 210 siswa atau 210 anak dibagi menjadi 21 regu. Kira-kira setiap regunya terdapat berapa anak. Nah, bagaimana caranya? Tinggal dibagi 21 karena akan dibagi menjadi 21 regu. 210 dibagi 21 sama dengan 10. 10 apa? 10 anak ya. Jadi jumlah anggota tiap regu adalah 10 anak atau 10 siswa. Ya. Baik, itu materi kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu yang berkaitan dengan soal cerita atau kasus-kasus yang berkaitan dengan operasi hitung campuran, ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau belum paham, kalian boleh bertanya ya sama Mister, ya. Insya Allah nanti Mister bantu. Nah, untuk sekarang Mister cukupkan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada video ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.